Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus menerus menonton video-video yang saya upload di Facebook maupun ke YouTube. Dan Anda juga, beberapa dari Anda men-sharekan di Facebook Anda untuk dilihat orang lain. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati Anda, dan saya sungguh-sungguh berharap bahwa video yang ditayangkan ini memberkati Anda, dan Anda diberkati untuk menjadi berkat. Anda akan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa dengan kekuatan Roh Kudus untuk melakukan Markus 16 ayat 17 dan 18. Dan biarlah digenapi apa yang Tuhan Yesus firmankan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Kita cek supaya saya tidak salah. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca Yohanes 14. Yesus berkata, kita buka ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14. Enggak boleh salah. Iya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pemirsa, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan, saya bacakan sekali. Sesungguhnya barang siapa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Menjelang kedatangan ini saya sering sekali ngomong, saya sering sekali saya sharekan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kekuatan roh jahat, Lucifer dan antek-anteknya akan menyesatkan, akan memakai hamba-hamba iblis yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba uang yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam khotbah-khotbahnya mengakhiri, barang siapa menabur sekian akan menuai berlipat kali ganda. Barang siapa menabur untuk pelayanannya, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Di dalam pelayanannya tidak membicarakan bagaimana untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang perlu pertolongan. Yang dibicarakan selalu prosperity, kemakmuran. Tidak salah gereja berbicara tentang kemakmuran, sebab kehendak Tuhan Yesus Kristus untuk memberkati saya dan memberkati Anda. Yang salah adalah kalau kita tidak waspada terhadap diri kita sendiri. Kita akan buka di Satu Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita harus waspada, kita harus hati-hati terhadap kita sendiri. 1 Timotius 4. Kita harus mengawasi diri sendiri. Saya harus mengawasi diri saya sendiri agar saya tidak sesat. Demikian juga agar Anda yang mendengarkan, yang menonton video-video ini tidak tersesat. Tentu saya sendiri tidak boleh tersesat. Kalau saya tersesat, saya mengejarkan hal-hal yang menyesatkan. Karena itulah saya tidak mau. Saya tidak mau tersesat, dan saya tidak mau menyesatkan pemirsa. Ini nasihat Rasul Paulus yang sangat bijaksana, yang dari Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kenapa demikian?
Kenapa kita disuruh mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran yang ada pada kita, yang kita terima, agar kita tidak tersesat. Demikian juga agar orang-orang, kalau Anda dan saya sebagai orang-orang yang berkhotbah, agar yang mendengar, yang menonton juga tidak tersesat. Kita baca sekali lagi. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi tidak hanya sekedar untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan orang-orang yang menonton video ini, yang mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Saya tidak boleh tersesat. Kalau saya tersesat, saya akan mengejarkan hal-hal yang menyesatkan, pemirsa. Sekali lagi, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, iblis akan gencar memporak-porandakan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, menyesatkan, bahkan jika sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu firman Tuhan yang mengatakan, yang berkata, pemirsa, bukan saya. Yang terpenting adalah saya dan Anda harus mengawasi diri kita sendiri dan ajaran yang ada pada kita. Pemirsa, tanda pertama adalah iblis akan gencar menyesatkan dan menghancurkan gereja dengan perpecahan di dalam gereja. Itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Iblis berusaha memecah belah jemaat dengan jemaat ribut, jemaat dengan pendetanya ribut. Itu akan terjadi jika saya dan Anda tidak berdoa. Karena itu berdoa sangat penting. Matius 6 ayat 6 adalah kunci sukses orang Kristen. Matius 6 ayat 6, kita buka. Matius 6 ayat 6 adalah kunci sukses orang Kristen. Bahwa kita harus suka berdoa. Berdoa bukan sesuatu yang kita pamerkan kepada orang lain, sebagaimana hal memberi. Bukan sesuatu yang kita pamerkan supaya kita dihargai. Pada waktu Anda memberi, di situ pada saat Anda memberi, disitulah saat Anda merendahkan diri. Sebab Anda tidak boleh, saya tidak boleh memberi karena ingin mendapatkan penghormatan atau ingin dilihat orang bahwa kita orang baik, pemirsa. Matius 6 ayat 6, kita buka Matius 6 ayat 6. Anda buka juga Matius 6 ayat 6. Membaca firman Tuhan itu penting sekali, pemirsa. Membaca firman Tuhan itu penting sekali. Sebab dengan membaca firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan kita tidak tersesat. Kalau semakin banyak Anda menonton video yang lain, bukan acara rohani, saya khawatir Anda tidak masuk surga. Bukan berarti Anda tidak boleh. Karena menjelang akhir zaman, iblis akan gencar-gencarnya menyesatkan orang. Pemirsa, Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Anda berdoa di tempat tersembunyi, dan Bapa, yaitu Tuhan yang ada di tempat tersembunyi tetapi melihat, akan menjawab, akan membalasnya di tempat yang tidak tersembunyi, akan melit up, akan menaikkan Anda, akan mempromosikan Anda di tempat umum. Sebab Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya dan Anda. Suka berdoa. Sekali lagi, sukalah berdoa. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6 memiliki arti agar kita suka berdoa di tempat yang tersembunyi, bukan untuk dipamerkan. Ini kunci sukses orang Kristen, pemirsa. Suka berdoa di tempat tersembunyi, bukan untuk dipamerkan. Suka memberi di tempat
suka memberi bukan supaya kita mencari penghormatan untuk dihargai, bukan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pemirsa, membaca firman Tuhan, saya akan berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri sebelum terangkat ke surga, Ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membuka pikiran murid-muridnya sehingga mengerti tentang kitab suci. Maka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, Engkau membuka pikiran kami, pikiran hamba-Mu Kristiawan dan pikiran para penonton untuk mengerti kitab suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan Roh Kudus bekerja, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam otak kami, ya Tuhan, dalam otak penonton dan otak kami di dalam nama Yesus. Di dalam Lukas kita buka, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat yang ke-44. Sekali lagi Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua penonton yang menonton video ini, agar Engkau membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuat kuasa roh jahat yang mengganggu aktivitas pembacaan firman Tuhan, yang membuat memalas membaca firman Tuhan, aku ambil otoritas nama Yesus di dalam nama Yesus untuk diriku sendiri dan untuk para penonton. Segala kekuatan kuasa-kuasa roh jahat yang membuat malas membaca firman Tuhan, malas berdoa untuk melakukan Matius 6 ayat 6. Segala kuasa-kuasa roh jahat, aku ambil otoritas nama Yesus, keluar dari kehidupan kami, keluar dari kehidupan para penonton, in the mighty name of Jesus Christ, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amen. Pemirsa, tadi baru saya nonton, tadi saya baru beribadah di gereja, salah satu gereja terbesar di Hong Kong ini, dan ada guest speaker bernama Dick Eastman, ya, Dick Eastman. Saya sangat diberkati sekali. Apa yang dia sampaikan saya tulis di sini. We need to falling in love with God's word. Kita perlu selalu untuk jatuh cinta dengan firman Tuhan, yang berarti dengan Tuhan sendiri. Sebab di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes 1 ayat 1, kita Anda nanti buka sendiri, Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang 14. Yohanes 1, supaya saya tidak salah ya, sampai dengan yang keempat, sampai dengan yang ke, Anda baca sampai dengan yang ke-18. Itu dikatakan seperti ini: pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Anda membaca firman Tuhan, berarti Anda sedang membaca isi hatinya Tuhan. Sebab pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti pada waktu Anda membaca firman Tuhan, Anda sedang membaca isi hatinya Tuhan. Saudara, kalau Anda ragu-ragu tentang konfirmasi jodoh, tentang pekerjaan, Anda ragu-ragu, ada satu hal yang akan membuat Anda mendapatkan jawaban yang akurat untuk dapat konfirmasi yang tepat dan akurat, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya ke dalam isi hati kita. Di dalam Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan, Mazmur Daud berkata, aku akan mengajar engkau dan akan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh,
dan mataku tertuju kepadamu. Kita buka saja di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Membaca firman Tuhan itu penting, pemirsa. Membaca firman Tuhan itu penting. Saya membaca firman Tuhan tiap hari. Di bis, ya, saya pakai bis umum karena di Hong Kong mobil pribadi tidak mahal, tetapi parkirnya begitu mahal dan sopir pribadi juga mahal. Sopir pribadi itu gajinya sekitar 16.000 Hong Kong dollar. Kalau rupiah itu sudah berapa? Sekitar 21 juta kurang lebih. Jadi mahal sekali. Tergantung kursnya ya. Tapi kurs hari ini sangat tinggi sekali. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 30. Mari kita buka, silakan buka Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar. Saudara, Anda dan saya akan diajar oleh Tuhan. Bukan diajar, diajar. Diajar dengan caranya bagaimana? Kalau Anda bukan ahli komputer, Tuhan bisa pakai orang lain, seorang ahli komputer, untuk menjadikan Anda ahli komputer. Tuhan akan mengajar Anda. Mengajar. Kalau Anda memang dipanggil Tuhan untuk bisnismen, Tuhan akan mempertemukan bisnismen yang sukses untuk mengajar Anda menjadi seorang bisnismen yang sukses. Kalau Anda belum punya pengalaman tentang buka toko sepatu, Tuhan akan pakai orang yang memiliki toko sepatu yang sukses untuk mengajar Anda. Anda bekerja di kantor sebagai profesional muda, Tuhan akan pakai orang yang sangat profesional untuk menjadikan Anda sangat profesional. Tuhan akan mengajar Anda dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tuhan akan menunjukkan kepada saya dan Anda. Jodoh Anda, Tuhan akan menunjukkan. Saya tidak akan main tafsir-tafsiran ya. Tuhan jelas akan, kalau memang Anda harus pindah kantor, Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Tapi saya yakin Tuhan tidak akan menunjukkan jalan kalau Anda ingin cerai. Sebab perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jelas itu tidak boleh. Tapi kalau Anda sudah bercerai, bertobat dan mohon ampun dan rekonsiliasi, mohon maaf dengan istri yang sudah diceraikan, suami yang sudah diceraikan, dan berbaikan kembali. Bukan berarti Anda kalau sudah saling menikah dengan orang lain terus kemudian harus berbalikan. Hatinya rekonsiliasi. Aku hendak memberi nasihat. Jadi Tuhan akan memberi nasihat melalui pembacaan firman Tuhan, pemirsa. Sekali lagi, melalui pembacaan firman Tuhan akan berbicara kepada Anda dan saya melalui pembacaan firman Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Jadi mata Tuhan tertuju pada saya dan Anda untuk mensupport Anda, mensupport saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, mungkin Anda seorang pengusaha tahu, pengusaha tempe. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Atau pengusaha kerajinan kecil, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjadikan Anda sukses di dalam nama Yesus. Dan kesuksesan Anda untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk menolong fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga mereka pun bisa mengerti tentang Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan Anda dan saya di dalam nama Yesus. Anda diberkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Anda bisa ikutin doa-doa saya. Bapa, di dalam nama Yesus, aku ambil otoritas nama Yesus. Aku tutup bungkus diriku, istriku, anak-anakku, seluruh keluargaku, pekerjaanku, karirku, teman-temanku. Aku tutup bungkus dengan darah Yesus, dan aku ambil otoritas nama Yesus.
sekarang aku katakan di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu aktivitasku, yang membuat kesialan-kesialan dalam setiap aktivitasku, aku perintahkan keluar dari kehidupanku di dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang membuat aku malas membaca firman Tuhan, yang membuat aku malas berdoa, melakukan Matius 6 ayat 6, di dalam nama Yesus aku perintahkan keluar dari kehidupanku di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa roh jahat yang membuat aku sakit-sakitan di bagian kaki, di bagian mata, aku sering pusing, di dalam nama Yesus aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tumor, kanker, diabetes, darah tinggi, lumpuh, stroke, segala kekuatan sakit penyakit yang datangnya daripada iblis. Stroke bukan milik Anda. Tumor bukan milik Anda. Kanker bukan milik Anda. Diabetes bukan milik Anda. Dan juga bukan milik saya. Semua sakit penyakit itu, sis, kista, migran, semua sakit penyakit itu, lumpuh, semua sakit penyakit itu bukan milik saya dan bukan milik Anda. Dan kami katakan, kami kembalikan, kami perintahkan keluar pergi dari kehidupan kami. Kami kembalikan kepada pemiliknya, yaitu iblis dan antek-anteknya di dalam nama Yesus. Pergi dan jangan kembali lagi engkau sakit penyakit. In Jesus mighty name. Biar kuasa Roh Kudus sekarang membakarmu iblis di dalam nama Yesus. Yang membuat kakiku susah. Anda ikutin, mungkin ada di antara kalian yang kakinya gampang capek berjalan, capek berdiri, capek berjalan, gampang capek, baru 5 menit berjalan capek. Mungkin ada di antara Anda. Ayo ikutin doa-doa saya. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang membuat kakiku lemah, tubuhku lemah, gampang capek, berat berjalan, berat beraktivitas, semua itu datangnya di kuasa-kuasa roh jahat. Aku perintahkan keluar dari kehidupanku di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakarmu sekarang. Api Roh Kudus membakarmu sekarang. Keluar, pergi, dan jangan kembali di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Kuasa-kuasa roh jahat yang menghalang-halangi perjodohan, Anda ikutin doa-doa ini, yang menghalang-halangi perjodohan dalam hidupku, di dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan keluar dari dalam kehidupanku di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dan aku berdoa, Tuhan, kalau Anda sudah punya pacar, aku tutup bungkus hubunganku dengan pacarku, Tuhan, sebutkan namanya. Aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi anak-anak Allah, hidup dalam kekudusan di dalam nama Yesus. Segala hawa nafsu anak muda yang datangnya dari iblis dan antek-anteknya, roh nafsu, roh birahi, keluar dari hubungan kami berdua di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Aku berdoa supaya setiap penonton yang menonton video ini, mereka akan tergerak untuk membaca. Kau akan menggerakkan mereka untuk membaca firman Tuhan, dan akan Kau pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa untuk menggenapi janjimu Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan di dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka dipakut ular dan mereka tidak akan mati. Mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Biar itu digenapi dalam hidup saya dan dalam kehidupan para penonton semua. Di dalam nama Yesus, engkau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau dan saya akan bersama-sama dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. In Jesus mighty name, untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen.
Pemirsa, sekali lagi, membaca firman Tuhan itu sangat penting sekali. Saya sendiri, saya ulangin ya, saya itu membaca firman Tuhan itu tentu tiap hari. Dan saya kasih tanda seperti ini. Saya membaca firman Tuhan di bis, dan saya juga membaca firman Tuhan di tempat saya kerja pada waktu saya istirahat makan atau sedang istirahat lainnya. Saya baca firman Tuhan dan saya kasih tanda. Dan saya membaca setiap hari. Anda harus baca firman Tuhan setiap hari supaya bertumbuh dan tidak tersesat, dan tidak mengajarkan hal-hal yang lain. Kalau Anda, jadi saya kasih tanda seperti ini. Kalau ada sesuatu yang sangat merema di dalam pembacaan tersebut, seperti ini. Jadi saya kasih seperti, oh ini kurang jelas ya. Ini ada pulpennya di sini, tapi sayang di videonya di gambarnya kurang jelas. Terus kemudian saya kasih merah seperti ini, ada merah seperti ini, ya. Sebentar. Nah, seperti ini pemirsa. Ini seperti ini. Jadi Anda harus baca firman Tuhan setiap hari agar Anda dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah perkataan Roh Kudus yang akan berkata-kata pada para penonton di video ini melalui lidah bibir saya, dan Anda juga akan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus secara dahsyat dan luar biasa dengan melalui membaca firman Tuhan dan keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda berlimpah-limpah. Jangan lupa Anda untuk menonton video-video saya lainnya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah men-sharekan video-video saya ke teman-teman yang lain di Facebook, maupun mungkin melalui cara-cara yang lain. Video-video saya di-sharekan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda ingin didoakan, WhatsApp ke 65, kalau ada di luar Hong Kong, plus 852 65750497, plus 852 65750497, atau inbox di IIC spasi Hong Kong di Facebook, ya. Terima kasih Anda sudah mau nonton video ini, dan Anda akan mengikuti acara berikutnya yang mengikuti acara doa terobosan hidup yang lebih mendapat pengurapan lebih lagi daripada video-video sebelumnya. Tunggu saja dan siap setialah untuk menerima berkat Tuhan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, untuk kemuliaan Tuhan, untuk membuat hati Tuhan Yesus tersenyum. God bless you and God bless me. I will see you one day. Maybe I will not see you, I will not meet you on earth, but I will meet you in heaven, to meet Jesus Christ, to live together with Him in the eternal life with Him. In the mighty name of Jesus Christ, let this dream will come true in Jesus' mighty name. Amen.